Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang validasi pada industri farmasi. Jadi validasi itu sendiri merupakan suatu tindakan yang membuktikan dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam suatu produksi sediaan obat dan pengawasan mutu itu selalu mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten. Jadi misalnya ada suatu alat itu menghasilkan suatu produk itu berapa sih dalam satu kali produksi. Nah, itu dengan mutu yang bagaimana, dengan jumlah produksi yang bagaimana, mekanisme produksi yang bagaimana, dalam setiap kali produksi itu harus konsisten atau sama. Sehingga pengertiannya itu dikaitkan juga dengan suatu tindakan dokumentasi, yaitu artinya tindakan pembuktian. Kemudian metode yang sesuai. Objeknya itu adalah bahan, prosedur, kegiatan, dan lain-lain. Ruang lingkupnya produksi dan pengendalian mutu. Jadi setiap kali kita produksi, kemudian mutunya bagaimana, itu termasuk dalam proses validasi. Nah, sehingga sasaran dan target akhirnya itu adalah setiap kali kita memproduksi suatu sediaan itu memiliki hasil yang konsisten. Apa saja macam-macam dari validasi? Yaitu pertama yang kita pelajari minggu lalu, yaitu kualifikasi, di mana kita memastikan barang yang sampai ke bagian untuk memproduksi suatu obat itu dipastikan semua mesin, peralatan produksi, dan sarana penunjang itu sudah sesuai dengan ketentuannya dan menghasilkan jumlah produk sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian ada validasi metode analisa, ada validasi proses. Ini berarti validasi untuk produksi dan pengemasan. Di sini ada 4 tahap, yaitu secara konkuren, secara tradisional, kontinu, dan pendekatan hibrida. Dan terakhir ini validasi pembersihan. Bagaimana cara kita melaksanakan validasi? Yang pertama, kita bentuk dulu komite dan gugus tugasnya. Jadi komite yang bertugas pada bagian validasi itu apa saja, kemudian membuat rencana induk validasi. Setelah itu menetapkan jadwal. Setelah direncanakan, kita tetapkan jadwal dan membuat dokumentasi hasil dari kegiatan validasi. Jadi ini adalah cara pelaksanaan validasi. Kemudian komite validasi itu dikaitkan dengan Quality Assurance Manager. Ketuanya adalah orang QA. Di sini biasanya itu adalah seorang apoteker. Kemudian di bagian produksi, bagian quality control, bagian teknik pelaksanaan, bagian research and development atau penelitian dan pengembangan, dan bagian lain yang terkait. Jadi komite pelaksanaan validasi itu harus diketuai oleh seorang quality assurance, di mana di sana biasanya dijabat oleh seorang apoteker. Yang di bawahnya itu adalah bagian mulai dari produksi, quality control sediaan, kemudian teknik pembuatan, research and development atau R&D atau penelitian dan pengembangan dari sediaan yang mau diproduksi, kemudian bagian lain yang terkait. Jadi itu adalah bagian dari komite validasi. Kemudian apa itu rencana induk validasi? Jadi rencana induk validasi itu adalah dokumen yang menguraikan secara garis besar tentang program kegiatan validasi di industri farmasi secara keseluruhan. Jadi rencana induk ini merupakan dokumen yang berperan secara garis besar menggambarkan bahwa apa saja sih kegiatan yang akan kita lakukan pada proses validasi. Formatnya apa saja, yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisi filosofi, maksud dan tujuan pelaksanaan validasi. Jadi rencana induk ini harus dibuat dalam bentuk suatu dokumen ya. Kemudian ada organisasi dan yang penanggung jawabnya siapa. Setelah itu perencanaan, pendekatan apa yang dilakukan, dan jadwal pelaksanaan, hingga terakhir penjadwalan. Jadi itu adalah formatnya. Kemudian validasi proses produksi.
Ini merupakan tahapannya adalah tujuannya untuk mendokumentasikan prosedur produksi. Jadi dia bertujuan untuk mendokumentasikan tahap-tahapan, bagaimana tahapan dalam proses produksi. Kemudian mengurangi masalah selama produksi, mengurangi masalah kita selama produksi. Karena sudah divalidasi tadi, maka produk yang akan dihasilkan itu diharapkan selalu sama, efeknya sama, kualitasnya sama, tidak ada perubahan. Jadi ini tujuan memvalidasi itu mengurangi masalah terjadi selama produksi ya. Kemudian memperkecil terjadinya proses ulang. Dan yang terakhir meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Ya, otomatis karena kita sudah mengurangi masalah tadi dengan adanya validasi, maka pekerjaan kita akan semakin efektif dan efisien. Jadi tidak ada yang mubazir atau terbuang setiap kali produksi. Apa saja ketentuannya? Jadi validasi proses itu bukan merupakan bagian dari research and development. Maksudnya bukan dari bagian penelitian dan pengembangan, tapi dia merupakan proses pembuktian prosedur produksi di mana dia telah disusun oleh R&D. Jadi, validasi proses ini bukan, dia menjelaskan ya, validasi proses itu bukan merupakan bagian dari R&D, tapi dia membuktikan kembali bahwa prosedur yang sudah disusun pada penelitian dan pengembangan itu dibuktikan ulang lagi, sehingga ketika kita melakukan produksi itu akan memberikan hasil yang sama. Kemudian validasi itu bukan proses mencari, tapi merupakan proses membuktikan. Setelah itu dapat dilaksanakan jika kualifikasi dan validasi metode analisa telah dilakukan. Dan protokol validasi itu selalu disetujui oleh Quality Assurance Manager atau yang menjabatnya adalah seorang apoteker. Jadi orang yang bertugas di bagian Quality Assurance itu bagian yang menyetujui seluruh kegiatan validasi. Nah, jadi ini adalah contoh kegiatan proses untuk melakukan validasi proses, di mana yaitu kita mulai dari formulasi, preformulasi. Nah, apa saja yang kita pastikan di sini berarti ada komponen zat, karakteristik komponen zat aktif, kemudian evaluasi keamanan, komposisi produk, dan lain-lain, metode analisa, stabilitas produk. Nah, setelah diformulasi baru kita mulai desain produknya gimana, kemudian parameter evaluasinya apa, karakter dari produknya apa, diverifikasi lagi, dan ini tahapan dokumentasinya nanti, data-data yang harus ada, dan terakhir ini proses produksi. Sehingga dari ketiga ini, tahapan ini hingga di akhirnya adalah master produk dokumen. Disinilah nanti akan didapatkan cara memvalidasi sediaan ini tahapannya dan ini hasilnya. Jadi kalau seandainya ada terjadi perubahan suatu sediaan tersebut, maka harus dievaluasi ulang lagi kesalahannya di mana. Bagaimana tahapan pelaksanaannya? Tahapan pelaksanaannya yaitu pemilihan proses produksi, kemudian membuat protokol validasi, membuat lembar kerja, pelaksanaan, pengujian sampel, kesimpulan, laporan, dan laporan hasil kegiatan. Jadi kita pilih dulu proses produksinya apa saja yang mau divalidasi, kemudian ikuti, dan terakhir ada laporan. Jadi segala kegiatan apa yang kamu lakukan dicatat. Jadi catat apa yang kamu lakukan. Nah, itu prinsipnya kalau kita bekerja di industri farmasi. Jadi apa yang kita lakukan itu dicatat, nanti akan diberikan laporan dalam bentuk laporan validasi. Ini contoh proses produksi tablet CTM. Jadi setiap tahapan itu ada pengambilan sampel, sehingga setiap sampel itu sampai nanti percetakan tablet itu akan dipastikan bahwa ini sudah memenuhi standar.
Jadi mulai dari pencampuran awal itu diambil sampelnya, oh apakah ini sudah homogen, kemudian granulasi basahnya, kegiatan granulasinya, diambil lagi sampelnya sudah bentuk granul, dilihat lagi granulnya apakah sudah sesuai sama, kemudian setelah diayak juga diambil lagi, dan terakhir setelah sampai cetak tablet diambil lagi sampelnya untuk dipastikan bahwa produk tablet CTM, ini contohnya tablet CTM ya, sudah memenuhi kriteria yang telah kita inginkan, baik itu dari kandungan zat aktif, kemudian zat tambahannya, dan terakhir efek yang diberikan dari CTM yang diproduksi. Jadi itu tujuan dari validasi. Nah ini ya, ini contohnya yang divalidasi itu gimana ketika tahap penimbangan. Nah ini parameter kritis yang diamati, pengujiannya apa saja sih yang kita pastikan. Nah ini contohnya. Kemudian bagaimana cara kita menginterpretasikan atau menggambarkan hasil dari proses validasi sehingga ketika kita melakukan validasi tersebut data yang kita laporkan itu dapat diterima. Jadi caranya itu adalah masing-masing parameter uji dihitung rata-ratanya dan simpangan baku relatifnya. Kemudian diolah secara statistik dengan ANOVA dan t-test. Kalau ANOVA itu ada beberapa kelompok dilakukan kemudian diuji efeknya. Kalau t-test itu menguji sebelum dan sesudah atau produk A dan produk B, gitu ya. Kriteria penerimaannya itu adalah proses produksi dikatakan memenuhi syarat jika parameter uji telah memenuhi syarat secara statistik yang menunjukkan bahwa hasilnya sudah konsisten pada setiap produksi atau batch. Biasanya kita kan kalau sekali produksi itu kita beri nama nomor batch. Nah, selanjutnya terakhir ini proses pengemasan. Divalidasi kemudian kemasan, contohnya blister ini, jumlah tablet yang dalam blister dan di dalam dus itu berapa pemastiannya, kemudian penandaannya bagaimana, tes kebocoran juga pada blisternya, kelengkapannya, dan terakhir kerapian dalam proses pengemasan. Jadi validasinya itu adalah yang ini, jumlah tablet, penandaan, tes kebocoran, kelengkapan, kerapian, dan rekonsiliasi bahan pengemasan. Kalau botol bagaimana? Yang perlu dipastikan itu adalah volumenya mau berapa dalam satu botol, kemudian jumlah botol dalam satu dus berapa, lakukan tes kebocoran juga, lakukan kelengkapan, periksa kelengkapan dari mulai etiket, brosur, dan penandaan, kemudian kerapian bahan pengemasan. Jadi itu adalah proses validasi pada kemasan botol. Nah ini yang validasi konkuren, validasi proses tradisional, validasi proses kontinu, dan validasi pendekatan hibrida dan ongoing. Konkuren itu apa? Yaitu validasi untuk obat pada kondisi khusus, di mana validasi tetap sama dengan cara validasi yang lainnya dan disetujui oleh quality assurance. Jadi kalau seandainya obat pada kondisi khusus itu disebutkan kita lakukan proses validasi konkuren namanya. Kondisi khusus ya mungkin proses pembuatannya seperti hormon itu harus pada kondisi bagaimana, kemudian pembuatan sediaan injeksi, nah itu kondisi proses produksinya harus bagaimana, nah itu pada kondisi-kondisi khusus. Kalau tradisional itu validasi untuk obat pada kondisi produksinya rutin. Nah ini biasanya untuk obat-obat biasa ya, parastamol dan lain-lain. Pengujian dilakukan untuk 3 batch sebagai usaha memastikan bahwa produk yang dihasilkan tadi sudah sesuai yang kita inginkan. Dan ini tahapannya juga disetujui oleh quality assurance. Kemudian validasi untuk obat yang dikembangkan berdasarkan pendekatan QBD. Strategi pengendalian berbasis sains disetujui oleh kepala bagian QA. Nah, QBD ini apa? Ini akan masuk dalam bagian tugas nanti ya.
Nah, pendekatan hibrida itu gabungan dari validasi tradisional dan kontinu, kemudian tetap sama dengan cara lainnya dan disetujui oleh quality assurance. Nah, validasi ulang ini adalah untuk bahan sintetis bahan obat jika ada perubahan komposisi dari produk. Misalnya ada yang ingin kita rubah dari suatu produk kita, misalnya kita biasanya buat parastamol dosisnya 500 mg, kemudian dengan bahan tambahannya berapa gram. Nah, terjadi perubahan pada bahan tambahan atau zat aktifnya. Nah, itu namanya validasi, harus divalidasi ulang. Jadi tidak boleh langsung diproduksi karena kita memastikan tadi bahwa kadar obatnya sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan. Jadi apapun perubahannya harus divalidasi ulang. Nah, jadi tugasnya hari ini adalah membuat video di mana video ini akan menjadi bagian dari presensi pertemuan kita, yaitu video kita bagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok 1 membahas tentang R&D itu apa dan apa contohnya pada industri farmasi, kemudian QBD itu apa, QA itu apa, quality control itu apa. Jadi nanti dalam satu kelas kalian bagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok inilah yang akan menjelaskan masing-masing poin ini. Dan video ini dikumpulkan besok paling lama jam 12 siang. Ya, dikumpul besok. Nah, yang dikumpulkan adalah kalian silakan upload ke YouTube temannya atau YouTube salah satu anggota untuk video hasil rekamannya. Jangan lupa lihatkan wajahnya, kemudian upload di YouTube-nya. Nanti yang dikumpulkan itu adalah link yang sudah terupload pada YouTube. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.